A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali setelah beberapa asatiz juga banyak mengisi di acara yang diselenggarakan oleh SMK Plus Nurul Hakim. Kali ini insya Allah kita akan membahas materi-materi berikutnya, lanjutan dari materi-materi yang pernah dibahas oleh para asatiz. Baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pernah dibahas tentang amalan-amalan utama yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Amalan-amalan itu tentunya memiliki banyak sekali keutamaan, apalagi kalau dilakukan dan dikerjakan di bulan Ramadan, di mana pelipatan ganda pahalanya tak terhingga. Hari ini kita akan membahas lanjutannya sedikit, yaitu tentang bagaimana optimalisasi dari apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah tersebut. Karena bagaimanapun, apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak kerjakan dengan optimal, tentu tidak akan membuahkan hasil yang optimal juga. Bahkan bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan perencanaan yang matang, tetapi kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan memiliki nilai sama sekali. Bahkan dalam sebuah nas di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Azanur Nuji mengutip, beliau mengatakan, wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Bahkan ketakwaan, kezuhudan sekalipun yang merupakan amal utama dalam rangkaian sekian amal, dia menjadi puncak dari semua amalan, az-zuhdu wa taqwa, itu pun tidak dikatakan sah ma'al jahli jika itu dibarengi oleh kebodohan, tidak faham dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita melakukan amal-amal itu, bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mengaktualisasikan seluruh ibadah-ibadah utama yang pernah dibahas terdahulu, sehingga itu mampu menjadi amalan-amalan utama yang berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu minad daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan, wahai para hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan cari keutamaan-keutamaan akhirat. Silahkan cari beribadah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kalian lupa dengan sisi kemanusiaan kalian. Jangan lupa dengan dunia kalian. Karena memang kita saat ini hidup di dunia. Kita belum wafat. Kita belum ada di kuburan. Kita pun belum ada di akhirat. Tapi kita masih ada di dunia. Maka sisi-sisi kemanusiaan kita juga harus tetap kita perhatikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi titik intinya dalam beribadah pun kita harus tetap melihat diri kita, kemampuan kita, sehingga dalam fikih-fikih itu dibahas secara tuntas. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masing-masing. Ketika kita sehat bugar, tentu kita beribadah sesempurna mungkin sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Namun begitu kemudian kesehatan kita menurun, kita hanya mampu duduk, maka Allah hanya menuntut kita untuk sholat dengan duduk. Silahkan. Kita tidak mampu lagi beribadah yang sunnah misalnya, silahkan, tidak apa-apa, tinggalkan. Kita tidak mampu lagi sholat secara duduk misalnya, kita hanya mampu berbaring, tetaplah sholat, tetaplah beribadah dengan cara yang kita mampu. Itu artinya sisi-sisi kemanusiaan harus tetap kita perhatikan. Sisi-sisi kemanusiaan adalah tanda kita sebagai manusia. Tentu Allah pun tidak mau mengekang kita dan memaksa kita untuk keluar dari ranah kemanusiaan kita. Dan ini juga menjadi poin penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana Allah juga menilai kita, bagaimana kita bijak dalam menyikapi diri kita, bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam beribadah, mengambil hal-hal apa yang penting untuk kita lakukan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu untuk belajar bagaimana memilih, bagaimana memprioritaskan ibadah apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memilih cara kita melakukannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan tertentu, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan optimal, kita bisa melakukan ibadah dengan maksimal, dan itu pun kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal pula, karena kita tidak melanggar sedikit pun apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin kita terlalu jauh keluar dari ranah kemanusiaan kita. Itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan tasyaddud, terlalu melampaui batas. Dalam bersuci contohnya, jangan sampai kita melampaui batas. Dalam misalnya ketika akan bersuci istinja, jangan sampai melampaui batas kemudian sampai kita harus membasuh hal-hal yang paling dalam dari rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita, sehingga itu menyulitkan kita, bahkan bisa menyakiti. Oh jangan, silahkan kita beristinja dengan cara yang normal, mencuci hal-hal yang penting yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah, Rasul, dan para ulama tentunya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tips bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita, amalan kita di bulan suci Ramadan, sehingga apapun yang kita lakukan bernilai benar-benar maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an sesuai dengan porsi yang kita miliki dari waktu-waktu yang ada. Ada banyak kewajiban mungkin yang kita miliki. Kita mengajar mungkin untuk para asatidz, ya. Ada yang harus bekerja keras di pasar. Silahkan bekerja keras di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu di sela-sela itu, jika ada waktu luang yang kita miliki, mari kita sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah melalui bacaan Al-Quran, sholat-sholat sunnah, dan seterusnya. Tentu amalan-amalan sunnah ini kita lakukan ketika memang itu mampu kita lakukan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, tentu kewajiban yang Allah berikan kepada kita harus kita utamakan dari amalan-amalan sunnah. Karena sesuai dengan namanya, wajib dan sunnah. Tentu yang wajib yang harus kita prioritaskan. Dan kita faham tentunya apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakak, sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, dan seterusnya. Dan ini harus kita perhatikan, kemudian kita ambil langkah dan ambil keputusan mana yang harus kita prioritaskan, sehingga amal ibadah kita tentunya berbuah pahala yang besar, karena kewajiban-kewajiban itu juga berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan ibadah makruh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu pula yang membatasi kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika adanya khilaf tentu berasal dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.